Start spreading the news. Start spreading the news. Halo semuanya, kembali lagi bersama Carla. Well, hari ini Carla jujur grogi banget karena Carla ditemenin oleh runner up Indonesian Idol 2020, Tiara. Yeay, halo Kak Carla. Halo, apa kabar kamu? Baik banget. Aduh, justru aku di sini yang grogi ya, karena kayak kebanting banget gitu aku. Lihat, kalian bisa lihat sendiri cara duduknya aja udah beda banget. Kayak aku tuh kayak anak-anak jamming yang nyanyi-nyanyi gitu. Aku juga bisa nih. Gimana? Gini ya? Tapi masih cantik loh, aku tuh udah nggak ada. Waduh, ini jujur hari ini Carla grogi banget ya karena kedatangan Tiara dan pastinya kita mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi, waktu kamu Indonesian Idol nih Tiara, waktu Indonesian Idol ada nggak tuh kalau misalnya kompetitor atau teman kamu yang waktu audisi ataupun karantina itu yang menurut kamu kayak susah untuk kayak diajak bekerja sama kayak gitu, ada nggak sih? Ini nggak sebut merek ya, nggak sebut nama. Diajak kerja sama dalam hal apa nih? Kalau misalnya mungkin kayak duet agak susah kayak gitu gimana nih? Nggak ada sih, Gak ada karena ya, kayaknya waktu sampai sana mereka udah kayak pro semua gitu. Waduh, oke. Jadi justru aku yang kayak minder ngeliat mereka, kayak mereka keren-keren banget soalnya. Jadi aku sih yang kurang kayak susah membaurnya gitu, karena aku kadang agak malu kalau ketemu orang baru gitu. Wah, jujur sih sama kayak cerita dari Tiara. Kalau aku tuh di Miss Indonesia waktu karantina itu juga puji Tuhan teman-temannya tuh semua kayak baik-baik banget di sana dan malah suportif semua ya di sana ya. Iya benar. Nah, terus kalau masalah lagu nih, kamu ada nggak pernah dapet kayak dikasih tantangan oleh juri mungkin kayak kamu harus nyanyi satu lagu nih dan spesifiknya kamu kesusahan membawa lagu itu, ada nggak? Ada, jadi waktu itu kalau nggak salah top 5. Jadi kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu dari salah satu juri. Jadi kan jurinya ada 5 dan waktu itu pesertanya juga ada 5, top 5. Jadi itu kita duet satu-satu sama jurinya masing-masing. Sama contohnya nih, aku duetnya sama Om Anang. Nah, jadi waktu aku nyanyi solo, aku harus menyanyikan lagunya Om Anang gitu. Jadi lagu ciptaannya dia. Nah, dan aku dikasih lagu ciptaan dia yang aku belum pernah denger sama sekali. Belum pernah dengar sama sekali? Iya, judulnya Miliki Aku. Dan itu aku bener-bener nggak tahu, mungkin karena aku juga capek ya dalam karantina ya kan, kita nggak ada HP, nggak ada ya, mungkin stres juga. Cuman karena Mutiara, fanbase aku yang mereka sangat semangatin aku banget gitu, jadi aku tetap positive thinking kayak pasti bisa gitu. Tapi memang itu fase terberat aku sih selama aku di karantina, waktu aku top 5, waktu aku membawakan lagu itu. Jadi waktu kamu pertama kali kamu juga tahu gimana tentang kamu menemukan karakter vokal kamu itu gimana? Awalnya ceritanya mungkin kayak apa sih kalau misalnya di karakter vokal tuh biasa kategorinya kayak gimana sih kalau ngomongnya? Cara kita tahu karakter kita, kalau aku sih, aku harus menyanyikan lagu dengan berbagai genre, semua genre kita nyanyiin, pokoknya kita coba aja. Terus kalau misal orang yang denger udah tahu nih, walaupun lagu berbeda-beda, tapi wah ini suara Tiara nih, oh ini pasti suara Tiara, itu pasti udah terlihat kan karakternya gitu. Jadi kita harus jangan niru-niruin sama penyanyi aslinya. Oh, jadi memang sesuai dengan kemampuan vokal kamu juga berarti ya? Iya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi setelah dari Indonesian Idol, apa yang udah kamu rasain dan tepatnya waktu kamu selesai Miss Indonesia, sama ngobrol. Jadi setelah kamu Indonesian Idol itu ada nggak sih kalau misalnya waktu kamu konser kayak gitu nemuin lagi kesulitan atau tantangan, challenge lah kalau karena mau bilangnya challenge ya buat kesulitan gimana? Ada dong pasti. Contoh nih, sharing bareng kita semua. Karena kalau sekarang kan kita mungkin jadwalnya lebih padat. Kalau waktu idol kan kita seminggu sekali nyanyinya nih. Kalau kita kan ini bisa aja setiap hari gitu kan, kita nggak tahu jadwalnya. Jadi mungkin di
hari Senin aku dikasih PR lagu ini, hari Selasa PR lagunya ini, jadi makin banyak challenge-nya gitu. Nah contoh nih ya, kebetulan banget ya, Carla ini suaranya lagi bindeng ya, kedengaran ya, kayak gini ya, agak kayak batuk gitu. Nah Tiara, kalau misalnya kamu ada mau perform, atau sebelum perform kamu bawain konser atau nyanyiin lagu, terus kamu dapetin suara kamu kayak gini, gimana Tiara? Apa yang kamu lakuin? Solusinya? Suaraku memang kayak Kak Carla loh, beneran. Maksudnya aku sering banget kayak gangguan dari pernapasan, terus batuk tuh aku sering banget. Jadi mungkin aku tuh punya apa sih bahasa ininya, jimat. Nggak jimat juga sih, maksudnya aku emang setiap nyanyi aku harus minum temulawak. Kayak ya aku mau nyebut merek juga jangan ya. Yang kuning gitu. Oke. Ya, itu. Jangan sebut merek ya. Iya, bilang aja temulawak gitu. Iya, jadi kan dia kalau diminum tuh anget. Iya, benar. Jadi tenggorokanku kayak kebuka gitu waktu nyanyi. Sensasi dinginnya gitu sensasi ya. Min ya. Oke, berarti kita on the same page ya. Berarti kayak ya gitu. kita sama. Sama pemanasan dulu sih, kayak lompat-lompat gitu aku sebelum manggung biasanya. Jadi pemanasan mulut juga ke A, I, U, E, O, kayak gitu, pernafasan juga ya. Tapi kalau misalnya seandainya nih, kalau misalnya kamu memang benar-benar pilek gitu, apa misalnya ada konser besok atau lusa, apa harus di cancel tuh kayak gitu? Kebetulan nih, aku belum ada konser off air, jadi aku belum pernah merasakan. Aku sekarang kebanyakan di rumah kan, terus kayak ya mungkin bikin konten kayak gini, terus cuman ke studio aja, on air gitu. Kalau off air kita belum pernah. Tapi waktu Indonesian Idol sehat-sehat aja kan Tiara, kan nggak ada kayak tenggorokan sakit atau gimana waktu itu? Oh, pernah juga? Pernah. Top berapa ya? Top 4 kayaknya. Itu aku lagi sakit. Jadi bukan bindeng lagi, tapi emang udah nggak ada suaranya gitu. Wow. Bener-bener abis suaranya. Terus cara ngatasinnya gimana? Sampai kamu bisa jadi runner up ini, hebat tuh. Puasa ngomong. Oh, oke. Iya, bener-bener aku nggak ngomong gitu. Interview pun aku pelan-pelan dan habis gitu udah nggak ngomong lagi. Karena itu tetap menjaga, berarti apa ya? Bukan vokal ya, kalau ngomongnya menjaga apa, pita suara supaya nggak. Iya sih, pita suara. Jadi kayak vocal rest gitu. Vocal rest. Oh, namanya vocal rest. Istilahnya itu vocal rest. Oke. Pasti ada istilah-istilahnya berbeda lah ya sama kalau misalnya di Miss Indonesia juga sendiri kayak tentang manner. Dan kalau di Indonesian Idol dalam menyanyi ataupun vokal, apa sih namanya, bukan vocal course ya, itu kan beda-beda juga istilahnya. Iya, beda-beda. Vocal rest ya namanya. Tiara, ada nggak sih kayak mungkin bisa di-sharing waktu pengalaman pribadi di Indonesian Idol, gimana tuh sama hubungan sama Lyodra gimana? Karena biasa pernah tuh ketemu Lyodra sama Tiara, deket banget kelihatannya kalian. Iya. Ya ampun. Kita satu sama lain tuh memang deket dari 22 besar. Kita itu kan emang udah karantina. Dari 22 besar kita udah karantina. Dan satu sama lain kita memang deket banget sampai kayak keluarga, karena nggak ada alat komunikasi, nggak ada HP, terus jauh dari keluarga juga. Jadi kita lingkungannya cuman teman-teman itu aja gitu. Jadi mau nggak mau kita pasti otomatis deket gitu satu sama lain. Apalagi sama Lyodra karena paling lama kan 5 bulan aku sama dia. Oh, 5 bulan tuh bener-bener nggak strict, nggak ada HP sama sekali? Seminggu sekali sih. Seminggu sekali? Oh, oke. Saya kalau di Miss Indonesia, waktu Kak Carla di Miss Indonesia, itu 2 minggu bener-bener kayak nggak ada HP, tapi ada dikasih kesempatan kayak berapa kali HP aja buat upload konten. Tapi kalian 5 bulan berarti ya, seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Wow, hebat. Berarti memang fokus untuk pelatihan vokal juga di situ ya? Temu jurinya setiap hari nggak kayak gitu waktu di Indonesian Idol? Enggak, kita cuman waktu hari Senin aja. Oh, hari Senin juga? Oh, I see. Waktu di panggungnya itu ketemunya. Oke. Tiara, kalau misalnya Carla nih pingin belajar vokal bareng Tiara, bisa nggak? Walaupun suara bindeng kayak gini ya, it's okay. Justru tambah bersemangat nih belajar karena udah kedatangan Tiara. Wah, jadi benar-benar harus dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, baik. So, Tiara bisa diajarkan sedikit mungkin teknik vokalnya dulu dari awal, pelatihan dasar mungkin dari do re mi sampai. Oh, gimana? Do re mi. Lucu. Kalau aku dulu itu kan aku sempet les juga. Iya, oke. Nah, aku paling pertama diajarkan itu pernafasannya dulu. Pernafasan lo. Jadi kita ada pakai diafragma biasanya kan. Jadi perutnya mengembang sampai keras gitu, baru kita bisa mengeluarkan power suara. Oke. Berarti keras gitu memang. Berarti kalau di istilah orang olahraga ataupun kayak keseharian itu ngomongnya core ya, diafragma berarti. Berarti kalau ngomong tetap
Berarti harus seperti keras. Kalau ngomong sih kita beda ya. Kalau ngomong kan kayak mungkin pelan. Kadang orang kayak Tiara ini suaranya kerasin dong. Kadang biasanya kakak-kakak ini nih, kakak-kakak sound kayak clip onnya nggak keren. Kak Tiara suaranya naikin gitu. Cuma kalau udah nyanyi beda gitu. Oh, oke. Kalau ngobrol beda. Kalau udah nyanyi bener-bener harus pakai diafragma memang ya. Nggak tahu itu otomatis aja gitu. Oke. Contohnya gimana nih kalau pelatihannya? Oke. Pernapasan ya, latihan pernapasan. Itu gimana? Sambil nyanyinya aja ya. Kalau nyontohin nafas kita masa gitu. Maklum ya. Nggak apa-apa. Misal nih, tahu lagu Fly Me to the Moon? Frank Sinatra? Ya. Jadi kalau misal pakai kayak cara ngobrol biasa itu kan pasti cuman Fly me to the moon gitu. Kalau kita pakai diafragma pasti beda. Fly me to the moon and let me play among the stars gitu. Wah, can you see the pressure? Ya, udah under pressure di sini ya. Tadi juga gantian kok aku nggak bisa jalan. Aduh. Oke. Jadi ya, itu pakai gitu. iya beda sih kayak lebih apa ya, strong ya suaranya. Iya, benar. Jadi kayak lebih ada isinya aja. Iya, gitu. lebih ada isinya, lebih kayak berat sedikit ya bisa dibilang ya. Iya. Oh, oke. Mungkin pelatihan dasar dulu aja itu sudah kelirik, rasanya cukup advance sekali tuh ya. Oh, gitu. Jadi mau coba ya udah deh lagu apa Kak Carla? Langsung lagu yang nggak do re mi dulu ya, kan baby steps dulu ya. Nggak apa-apa, langsung aja ya kan. Kakak lagu favorit kakak sekarang apa? Sebenarnya Fly Me to the Moon salah satunya. Cuma kalau misalnya apa ya, mungkin genre-nya yang lebih ke swing jazz, karena suka swing jazz. Sebenarnya Frank Sinatra salah satu apa ya, music composer sama itu favorit Carla. Iya. Tapi kalau misalnya mungkin tahu ini nggak ya, siapa sih namanya itu? Aretha Franklin atau Ella Fitzgerald? Siapa mah? Oke. Tunggu. Oke. Boleh deh, Girl from Ipanema mungkin. Coba Frank deh Kakak. Sinatra. Carla setuju. Atau Tiara aja yang kasih lagu. Aku taunya Kak, yang Frank Sinatra cuman itu aja sih karena. It's okay. Atau New York tau New nggak? York, yes, New York. I love New York. Aku pernah nyanyi itu di showcase Indonesian Idol. Oke. Gimana sih lagunya? Jadi kalau suaranya kurang enak mungkin bisa disalahkan suara bindeng ya. Oke, coba ya. New York. Gimana yang New York? Tiara boleh kasih tunjuk dulu supaya mungkin ada contohnya, terinspirasi langsung. Kalau New York, start spreading the news. Start spreading the news. I'm living today. I'm leaving today. Okay. I want to be a part of it. I want to be a part of it. New York, New York. New York, New York. Yeay! Bisa loh. Bisa tahu. Suara bindeng, gitu. Disahkan. Bidang aja udah bagus loh, apalagi sehat ya kan. Aduh, iya. Semoga ini mau belajar ini makanya Tiara langsung curi ilmu ya istilahnya ya. Cari ilmu. Kita berbagi guys, sharing. Berbagi, sharing tepatnya. Ya. Oke. Apalagi tuh tekniknya selain pertama kan dasarnya itu memang harus dilatih untuk menggunakan diafragma. Terus selanjutnya apa nih Tiara? Aku sih pribadi kalau waktu aku les dulu, aku lebih banyak kayak bukan step by step dari teknik kayak gitu. Cuman aku langsung dikasih PR lagu gitu. Oh, langsung nyanyi aja gitu? Jadi aku dikasih PR lagu ini, kamu pelajarin. Nah, jadi beberapa teknik udah ada di lagu itu gitu istilahnya. Oke. Jadi aku langsung bisa entah teknik apapun itu, pokoknya di dalam lagu itu pasti ada. Dalam satu lagu tuh pasti ada teknik tertentu kan. Langsung bisa ya jadi. Sebenarnya kan juga penasaran nih. Dari umur berapa Tiara udah nyanyi sebenarnya? Aku dari di kandungan mama, soalnya mama aku juga nyanyi. Waduh, di kandungan udah nyanyi tuh. Pantas mamanya waktu tidur tuh denger suara ada yang kayak nyanyi gitu kan. Gitu ya. Anak bayinya, babynya. Tapi memang dari kecil udah passion nyanyi ya, memang dari kecil ya? Dari kecil, dari aku playgroup, mulai sekolah itu aku udah mulai lomba-lomba. Tapi lomba-lomba di sekolah kayak masih nyanyi bintang kecil, gitu. Terus akhirnya aku ikut les vokal tuh kelas 5 SD, itu baru ngeseriusin. Itu baru diseriusin kayak gitu. Tapi family semua memang udah support berarti ya kalau bilang mama udah dari kecil gitu. Jadi semua lagi nih, belum nih, masih diafragma ya gini. Yang do re mi-nya tadi langsung lirik ya, gitu. Kalau mau yang do re mi-nya. Kalau itu kan biasa tuh dulu sebenarnya Carla waktu kecil tuh Kak Carla juga ada les vokal tuh sebenarnya, tapi waktu kecil banget. Jadi kayak cuma dia jadi kayak
do, re, mi, sampai kita diukur ya, kalau bisa dibilang ada suara juga, apa sih kalau misalnya tangga nada itu ada juga urutannya, dia bilang apa ya, alto ya? Oh, alto, sopran. Ya, itu istilah apa sih namanya kalau itu? Kayaknya Itu apa, karakter suara bukan ya? Bukan. Ya? Oh, itu kayak urutan dari kayak Apanya rendah, sedang, tinggi, kayak gitu ya ngomongnya kalau istilahnya. Waduh, yang tahu vokal-vokal, aduh maaf. Iya. kalau suaraku ini tipe suara yang range vokalnya lumayan. Jadi Iya. aku dari rendah sampai ke tinggi tuh bisa, cuman aku kadang lebih ditaruh ke alto. Oh, alto. Karena suaraku lebih kayak bisa ngebas. Tapi kalau misalnya kamu someday kayak ditantang untuk kayak pakai suara alto aja kayak the whole song gitu, gimana sih? Oh, itu biasanya kita pakai kalau vokal grup. Oh, vokal grup. Jadi aku dulu pernah vokal grup, kayak berempat, berlima. Jadi itu pasti per orang tuh ada yang bagian sopran, ada yang bagian alto, ada yang bagian nada aslinya itu, sama mungkin ada improve gitu kan. Nah, aku pernah dikasih bagian yang alto. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir tuh rendah terus. Alto tuh kan bass rendah gitu. Itu kita bisa tahu kalau kita punya karakter, bukan karakter ya, kita suaranya kayak alto atau apalagi istilahnya soprano gitu. Taunya dari mana tuh? Setelah Taunya, kita nyanyi atau kayak setelah kita suaranya terlatih, atau dari awal udah ketahuan itu gimana? oh kalau dari awal ketahuan kayaknya nggak mungkin sih. Belum Kayaknya ya, belum. dari kita seiring berjalannya waktu kita berlatih. Jadi orang sih biasanya ngenilai. Kan biasanya kalau vokal grup ada guru vokalnya kan, ada yang ngelatih. Jadi aku langsung dipilih, oh Tiara cocoknya ini. Karena nada yang paling bawahnya waktu mecah suara itu, Tiara nyampe, yang lainnya nggak nyampe. Jadi aku ambil yang itu. Gitu. Saling melengkapi. Ini langsung belajar tips-tips dari pro singer ya, aduh, dan cukup nervous ya, biasalah grogi pastinya, apalagi kalau diajarin vokal langsung dredegnya bukan main tuh. Ini cool aja, memang harus begini. Iya. Karena Tiara baru aja ngajarin Carla untuk memberikan tips-tips gimana kalau misalnya mau melatih vokal kita, dan sharing juga tentang story-nya Tiara selama di Indonesian Idol kan ya. Kalau gitu Carla mau kasih challenge sedikit sama Tiara, boleh nggak? Boleh. Challenge-nya cuma catwalk dan mungkin kayak berperilaku atau berdiri sebagai seorang Miss Indonesia. Oh, gimana? wow. Ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Malu. Oke. Berarti harus berdiri ya? Oke nih Tiara, sekarang kan kita udah kosongin semua, kita Iya. udah set up, dan sekarang Kak Carla langsung mau tunjukin aja gimana jalan seorang beauty pageant, seorang Miss Indonesia. Dan karena mau beritahu satu tips juga, kalau jalannya seorang beauty pageant itu catwalk mereka itu penuh dengan lenggak-lenggok, tapi nggak biasa, kalau orang istilahnya nggak lebay gitu, tapi penuh dengan apa ya, aura, penuh dengan kepercayaan diri. Jadi benar-benar yang apa ya, nanti kamu kalau lihat bisa lah, semoga ya terlihat ya. Gitu. Oke. Jadi yang pertama dulu pas kita pose, kita langsung berdua aja atau gimana? Contohin dulu aja dulu. Contohin dulu ya. Jadi kalau biasa Carla itu udah berdiri tuh tegak gini, kayak gini pose gitu. Mau dua tangan boleh atau setangan, ya. Contoh dua tangan aja ya. Iya. Terus kita jalan dengan percaya diri, benar-benar confident, jangan sampai tunduk kayak gini. Itu juga basic. Oke, jalan ya. Bisa pose juga kayak gini. Gampang banget kok, bener-bener yang. Oh. Tapi kan coba kalau lebih panjang lagi bisa kelihatan tuh lenggok-lenggoknya, tapi ini sedikit. Iya. Oke. Tapi kelihatan banget sih auranya beda ya, Miss Indonesia gitu. Memang bener-bener kayak secara- harus senyum kayak gitu. Oke. Mau coba Tiara? Wah, malu banget. Soalnya kita kalau jalan tuh pasti beda kan, pakai sneakers sama heels Oh tuh pasti iya, beda beda kan. sih, beda, ininya, bener-bener. kelihatannya. Ya udah, Bener-bener. alasan aja sih aku ini. Nggak. Ya udah, ini aku coba. Oke, masih aku bisa. 2 tangan apa 1 tangan? Dua tangan aja, cakep. 2. Ini Oke. bener gini? Yes, bener. Pokoknya pede aja, lihat ke depan kayak gitu, dengan pede aja. Oke. 1, 2, lalu 1, 2, 3. Oke. Asik. Yes, girl. Wait. Asik. Double pose. Gitu. Yes. Bisa loh, ya ampun. Iya, soalnya dulu aku pernah les sih model juga. Oh, les cuman model juga? Iya, cuman aku lebih ngeseriusin nyanyinya aja. Tapi aku punya juga sih dasarnya Wah, dulu. komplit ya paketnya Tiara ya. Catwalk bisa, nyanyi bisa, cantik iya, nggak usah ditanya lagi. Aduh, Apalagi suara. makasih.
Waduh, the best, the best. Kita kan tadi kakak bilang kita suruh gini, harus tegak, terus juga kepalanya harus gini, nggak boleh terlalu nunduk gitu kan. Nah itu ada arti tersendiri nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya pose seperti itu, contoh nih kalau misalnya kita saat berdiri, kita berbicara, seperti ini ya, biasa kalau diajarkan dari Miss Indonesia, berdiri, terus kaki tumpuannya seperti ini, kalau orang bilang biasanya jarum pendek jam 10, terus ini pokoknya jam 10 lah gini, jarum panjang berarti yang ini. Nah, itu sebenarnya menunjukkan kalau misalnya kayak wibawa kita sebagai seorang wanita, ini menurut Carla pribadi ya, sebagai seorang wanita kita berdiri, terus itu mencerminkan bahwa itu diri kita yang kita bawa. Dan makanya itu kita perlu dagu atau kepala kita tuh berdiri dengan tegap, nggak ada yang tunduk kayak gini. Kalau gini kan menunjukkan kayak malu atau takut. Kalau ini menunjukkan kita confident. Kita percaya diri dengan apa jawaban kita atau pemikiran kita. Dan yang paling penting juga tangan. Biasa tuh ada yang bingung kayak gini. Karena diajarkan kalau misalnya di public speaking, itu tangan kita itu adalah sesuai dengan kepercayaan kita, yaitu contoh. Kalau Carla percaya dengan, kalau biasa Carla berdoa seperti ini, Kak Carla berdoa biasa begini, jadi tangan Kak Carla begini, atau kadang begini, ataupun begini, itu tergantung enak Tiara juga kayak gimana. Nah, jadi kalau Kak Carla biasa kayak gini, atau kayak gini juga bisa. Nah, dulu di Miss Indonesia Kak Carla begini, seenaknya kita aja. Yang penting jangan yang kayak, aduh awkward banget, iya kan, kayak gimana ya, apa duitnya hilang, gitu. Tapi yang penting pembawaan dirinya kita, jadi kayak juga enak dilihat kalau ada ngeliat kayak gini kan, kenapa tuh tangannya kok kayak gitu, iya kan, gitu, ya jadi yang penting diam aja udah, pede dengan jawabannya kita, misalnya kalau kita ngobrol atau pembawaan dirinya kita, gitu aja, simple, yes. Mungkin berbeda ya sama aku yang penyanyi, kayaknya aku lebih santuy gitu loh. Maksudnya kan kita bisa pegang mic juga kan, jadi kita kayak ngobrol sama audiens kayak ya seperti biasa bla bla bla. Tapi mungkin kalau acara formal aku masih belum tahu, aku belum pernah. Mungkin sama kali ya, kita pakai stand mic gitu kan. Yes. Terus kita pasti kayak gini ngobrolnya bla 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 gitu. Oh iya benar-benar. Karena cuma mau tanya, kalau di public speakingnya seorang Miss Indonesia atau beauty pageant itu ada diberitahu atau diberi informasi cara pegang mic yang benar gimana? Kalau misalnya penyanyi gimana? Ada juga nggak kayak tips, misalnya ya pernah tuh ada kalau misalnya orang public speaking yang baru tuh bingung cara pegang mic, kadang gini, kayak ada berapa derajat orang ngomongnya, ada 45 derajat, ada yang 90 derajat. Itu sebenarnya kalau di penyanyi sendiri ada nggak sih Tiara? Kalau nyanyi sih kita harus ini sih kayak lurus sama lurus keluar gini. mulut ya gini. Oh, bukan kayak turun sedikit gitu. Enggak, kita harus lurus karena mic itu kan ada, gimana sih jelasinnya? Pokoknya kalau kita ngeluarin suara kita harus bener-bener lurus gitu loh sama ininya, sama pucuknya mic-nya gitu. Jadi kalau gini kan pasti suara kita kan kesana. Iya. Cuma nangkepnya di sini, jadi kan nggak full gitu. Entah kita nggak kedengeran nanti suara treble suara kita atau apanya gitu segala macam. Cuman kalau untuk akan aku juga diajarin public speaking di Indonesian Idol. Nah kalau untuk MC, untuk host mungkin nggak apa-apa gini. Karena kita kelihatan kan mulutnya, jadi kayak bisa ekspresi juga gitu. Cuman kalau nyanyi kan kita difokuskan sama suara. Jadi kita harus gini. Masuk semuanya ke mic. Jadi lebih ke lurus gitu ya. Gitu. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Carla, karena kan biasanya di Miss Indonesia itu dikasih pertanyaan-pertanyaan yang spontan gitu kan? Biasanya kayak tiba-tiba ada pertanyaan dan kita harus bisa jawab gitu kan. Nah, itu tipsnya gimana kita cara berdirinya, mungkin biar nggak terlihat terlalu mikir atau biar nggak terlalu terlihat grogi kayak gitu. Nah, sebenarnya itu dibalik semua, sebelum kita menjawab suatu pertanyaan itu pastinya kita udah dibekalin ya, gimana yang tadi Kak Carla share dengan Tiara, cara berdiri, terus cara membawa diri, terus menunjukkan kayak gerak-gerik tangan aja itu udah menunjukkan bahwa kita itu udah siap atau belum. Kalau misalnya udah jelas kayak berdiri aja belum bisa, apalagi kayak apa yang mau kita utarakan ke depan penonton atau ke dewan juri gitu kan. Jadi yang memang paling penting adalah gimana cara kita berdiri. Itu udah tahu lah gerak-geriknya, udah tahu kalau misalnya orang udah bilang itu sudah tahu sebelumnya. Jadi kita udah benar-benar berdiri pede. Dari situ sebenarnya kita juga udah harus tahu wawasan kita udah luas. Kalau misalnya kita juga nggak suka baca atau nggak suka cari informasi, itu kedepannya juga susah untuk menjawab pertanyaan. Gimana pun kalau misalnya kamu udah
mungkin sering public speaking, tapi kalau misalnya wawasan kamu kurang luas juga, cara menjawabnya pun susah. Iya. Jadi biasa tuh kalau misalnya catwalknya dipanggil, misalnya Sulawesi Selatan, contoh di jalan, udah diem kan, disuruh diem kayak gini, itu udah kaki dulu terus kayak gini. Terus terima kasih, dikasih mic kan biasa dipegangkan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, boleh tangan tuh boleh main di situ, tapi kalau kayak gini doang kan kayak agak gimana. Tapi kalau misalnya kamu dengan hand gesture, itu boleh juga kayak ngobrol kayak gini. Terima kasih. Gitu. Udah. Gitu. Jadi bener-bener kayak ada hand gesture juga, tapi jangan kaku yang kayak diem gini gitu juga. Jadi memang lebih boleh lah ya. Iya, explore kayak gini, tadi kayak gini, terus gini, atau kayak gini, seenak Tiara aja, gimana. Yang penting ya jangan yang kayak menurut saya. Nggak boleh ya kayak menurut gue gitu nggak boleh. Iya. Gitu. Oke, ini kasih contoh pertanyaan ya. Menurut Kak Carla, wanita Indonesia itu seperti apa sih? Baik. Karena menjawab dengan ala Miss Indonesia ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, wanita Indonesia adalah wanita yang kuat. Dan wanita Indonesia itu memiliki tutur kata dan sikap yang pantas untuk mencerminkan wanita Indonesia. Seperti apa? Wanita Indonesia adalah wanita yang kuat, tegar, dan tidak pernah menyerah. Itulah wanita Indonesia. Terima kasih. Contoh, kayak gitu. Contoh, ya. Yang penting sebenarnya juga kalau biasanya dikasih tuh 30 detik, mulai dari sekarang, itu yang udah jujur udah kayak jantungnya tuh kayak udah deg 30 detik kan, udah lihat countdown tuh di detik 29, 28. Nah itu sebenarnya itu kita di situ juga main mental. Iya, banget. Karena kan udah dikasih pertanyaan kayak gitu, spontan kita kan udah harus sinkron tuh, kayak istilahnya kan bilang brain and mouth itu udah harus sinkron. Jadi kayak benar-benar apa yang kita pelajarin itu udah kita serap, dan waktu menjawab itu juga memang harus sinkron dengan otak kita. Kan kadang ada, jujur waktu acara Miss Indonesia waktu itu Carla sempat memang ada ngeblank nih. Ini udah dilihat oleh seluruh Indonesia ya, jadi ya udah nggak bisa dipungkirin lagi. Tapi dari situ justru karena Carla pernah ngeblank, di situ Carla penasaran, malah Carla menjadikan itu sebagai challenge Carla untuk belajar lebih giat lagi gimana untuk public speaking, benar-benar mengatasin kegrogian, atau kalau orang bilangnya stage fright. Kalau misalnya takut di atas panggung, gimana grogi, mengatasinya gimana. Gitu. Jadi waktu itu pertanyaannya apa kok Kak sampai? Pertanyaannya sebenarnya Carla lupa pertanyaannya apa, in English waktu itu. Tapi waktu itu sempat karena memang ngeblank itu susah ditolong sih waktu itu, karena susah ditolong tapi bukan berarti tidak bisa ya, susah ditolong. Jadi karena memang waktu itu, padahal Kak Carla ceritanya lagi nggak deg-degan, jadi diem aja kayak ya santai aja, dikasih pertanyaan, tapi tiba-tiba jawaban itu tiba-tiba hilang. Cara mengatasinya gimana? Ya setelah itu kita belajar lagi public speakingnya, gimana benar-benar mengatasi stage fright, atau kalau kita ngeblank gimana, berarti kan waktu itu mungkin kurang fokus atau gimana, sehingga pikiran kita terganggu, maka dari itu kita ngeblank. Wah, susah ya. Kalau menjadi penyanyi mungkin kita udah ngafalin dulu kan liriknya di belakang beberapa hari gitu kan. Nyanyi ya udah cuma 3 menit, 4-5 menit gitu kan. Terus Kak Carla langsung spontan gitu dikasih pertanyaan. Aku pernah sih dulu ikutan di Jember kayak apa sih namanya itu? Juga. Iya, namanya Gusning. Jadi cowok cewek gitu pasangan, terus nanti kita maju kayak dikasih pertanyaan dari juri, kita jawab gitu. Aku pernah sih kayak gitu. Susah ya, karena di belakang kita harus belajar dulu kayak kan pasti pertanyaannya luas kan, kita nggak tahu bakal tanya apa jurinya kan ya. Jadi kita harus belajar lebih banyak lagi, pengetahuannya harus luas gitu. Susah. Tapi setuju nggak Tiara kalau misalnya perkataan practice makes perfect? Bener banget. Iya. Gak setuju tuh itu. Kalau misalnya terus kita berlatih, kalau udah tahu kekurangan di situ, terus kita berlatih dan nanti akhirnya kita bisa, tapi itu nggak akan stop dari situ ya. Malah kita terus mau improve, latihan terus. Terus ya latihan. Walaupun Kak Carla udah sampai sini pun pasti tetap latihan dong. Tetap harus, justru tambah semangat kalau misalnya mau mengasah kemampuan untuk lebih lagi sepertinya kan. Oke, so teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan karena juga senang banget karena udah mau ditemani oleh Tiara hari ini sharing berbagai pengalaman dan juga tips-tips untuk gimana melatih vokal. Terima kasih ya Tiara buat hari ini. Thank you juga Kak Carla. Nah, teman-teman semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan pastinya untuk stay up to date untuk nonton kita terus. Yes.